Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Silahkan ketuanya dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang sakit lagi enggak? Ya. Coba ibu cek dulu, ada yang nggak berangkat apa enggak? Ahmad Arif Fadli hadir. Aulian Fatkur Rahman, Eva Maya Oktaviana, Karis Kamailani, Hasan Ahmad Abadi, Putra Andi Wijaya, hadir. Sinta Dia Amelia, Tiara Indah Setiawati, Wilma Bisa Putra, terakhir Wisnu Saputra hadir. Alhamdulillah kemarin ada yang sakit satu, sekarang udah sembuh. Sakit apa Aulia kemarin? Sakit perut. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Nah, kita hari ini akan melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita udah menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Kalau untuk yang kemarin itu mudah, Ibu nilai cukup mudah buat kalian. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini sepertinya agak susah dikit karena perlu hitung dulu. Kalau kemarin kan langsung. Kalau yang di diagram batang banyaknya berapa langsung ketemu angkanya berapa di koordinat X dan Y-nya. Nah, kalau untuk diagram lingkaran kita harus menghitung dulu. Jadi, tujuan kita belajar hari ini adalah siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Coba nak Ibu kasih satu masalah. Masalah dikasih-kasih ya. Nih. Diketahui siswa yang menyukai mata pelajaran di kelas 7 sebagai berikut. Ahmad suka IPA, Andi suka matematika, Agus suka IPA, Benny suka IPA, Bahrul suka bahasa Indonesia, Wahyu suka PKN, Sari suka matematika, Cika suka IPA, Ulan suka matematika, Danu suka PKN, Musa suka matematika, Siska suka IPA, Ari suka MTK, Cika suka matematika, Heri suka IPA, Joni suka matematika, Cynthia suka bahasa Indonesia, Farah suka bahasa Indonesia, Gali suka bahasa Indonesia, Intan suka matematika. Nah, di sini kalian diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran dari satu masalah ini. Nanti di diagram lingkaran itu ada dua jenis.
bisa menggunakan persentase, bisa juga menggunakan sudut. Jadi nanti kalian sajikannya dalam dua cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Dari masalah ini siapa yang ingin tanya? Ya, Melani mau tanya apa? Bagaimana caranya menghitung sudut dari masing-masing data? Jadi, sebelum kalian membuat diagram lingkarannya ini besarnya berapa, dihitung dulu. Yang pertama, gimana cara menghitung sudutnya? Ada lagi yang mau tanya? Siapa? Bagaimana menentukan nilai persen dari masing-masing data? Iya, ini adalah cara penghitungan yang kedua, pakai persen. Jadi cara ngitungnya gimana, Bu? Nah, nanti kita cari caranya di buku. Ada semua di buku. Jadi kalian nanti cari gimana ya caranya. Udah belajar belum kemarin di rumah? Udah. Ada yang belum? Ada. Andi belum ya? Belum. Nah, sebelumnya seperti pertemuan sebelumnya, Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, Hasan, Wilma, dan Aulian. Kelompok 2, Karista Melani, Eva, Tiara, dan Sinta. Kelompok 3, Wisnu, Andi, dan Arif. Silahkan kalian bergabung bersama kelompoknya. Oh ya, sebelum bergabung, alatnya dibawa kemana kan diminta? Pewarna bawa? Menggaris? Jangka? Alhamdulillah. Sekarang kan bergabung bersama kelompoknya. Ibu bagi LKPD-nya. Jangan lupa kelompok berapa, namanya siapa ditulis. Namanya dulu. Kelompok berapa tadi ingat kan? Terus nama anggotanya siapa aja? Sudah ditulis nama kelompoknya? Nah, yang udah belajar kemarin katanya udah belajar untuk materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran di buku ada di halaman berapa? 319. Berapa? 319. Bukan Andi. Andi kan katanya belum belajar kemarin. Buka halaman 319. Temen yang lain udah tahu, udah dibaca di rumah. Tadi ada dua pertanyaan. Bagaimana cara menentukan sudut dan bagaimana cara menentukan persennya? Coba dibaca dulu gimana caranya. Ada di halaman tadi, dalam bentuk persen dan dalam bentuk sudut.
halaman 319 dibaca gimana cara menghitung dalam persen maupun dalam sudut. Siapa? Nah, sekarang dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Tadi ada masalah itu ya. Ahmad juga IPA, Andi suka matematika. Bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagramnya? Langkah pertamanya apa? Dibaca di buku. Pertamanya diapain ya? Sudah dibaca? Kalau ada data berupa cerita seperti ini, langkah pertamanya diapain? Dibikin tabel dulu, Bu. Apa yang kita tidak dengar, Ibu? Dibikin tabel dulu, Bu. Dibikin tabel dulu, ya. Berarti di sini ada berapa mata pelajaran? Masalah itu tadi ada berapa pelajaran? Nah, seperti yang dikatakan Wisnu tadi, kamu buat tabel dulu. Yang pertama ada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bisa terus? Matematika. Matematika, IPA, PKN. Kamu buat tabel dulu. Matematika bahasa Indonesia ada berapa? Matematikanya berapa siswa yang suka? IPA-nya ada berapa siswa? PKN-nya ada berapa? Ayo. Langkah pertamanya dibuat tabel. Yang dibagi tadi mana?
Tabelnya sudah. Sudah. Nah, langkah selanjutnya tadi untuk menghitungnya ada dua jenis. Ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan derajat. Silakan dihitung dulu berapa persen atau berapa derajatnya. Caranya gimana? Coba dibaca dulu bukunya.
Coba yang menghitung dalam bentuk persen siapa? Persen tadi siapa? Cinta. Kelompok ini ya, kelompok 2. Oke. Persen. Terus kalau kelompoknya Wisnu pakai apa? Persen juga. Persen juga. Kalau kelompoknya Wilma pakai apa? Derajat. Dia pakai derajat. Beda ya. Jadi nanti yang persen 1 maju sama yang derajat 1 maju. Nanti hasilnya sama apa enggak? Sudah ketemu belum nilai-nilainya? Sudah. Udah. Itu yang itu belum itu mesti ujian. Ketemu belum? Sudah selesai menghitungnya? Udah. Langkah selanjutnya apa? Membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Karena kita mau membuat diagram lingkaran, jadi setelah ketemu perhitungannya, dibuat diagram lingkaran. Tadi ada berapa pelajaran? 4. Berarti diagram lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian. Sama besar enggak? Enggak. Tergantung dari besar sudut atau besar persen dari yang kamu hitung tadi. Sekarang buat lingkaran menggunakan jangka. Nggak pakai sudut ya. Pakai jangka. Jangan jangkar ya, jangka. Jangkar itu yang ada di kapal di laut ya. Yang dari kapal. Itu jangkar namanya, jangan kasih R. Ini kandang, Bu. Kandang. Langkah titik. Nah, untuk derajatnya gunakan busur lingkaran. Berapa derajat yang menyukai matematika, berapa derajat yang menyukai PKN, berapa derajat yang menyukai Indonesia. Ada nggak? Pakai jangka, bikin lingkarannya.
Warnanya nggak usah digambar di depan aja, perhitungan aja. Delapan. Udah selesai belum gambarnya? Kalau sudah digambar, sudah ketemu berapa besar sudutnya, coba dikasih warna yang berbeda di setiap mata pelajaran. Warnanya yang kontras ya. Biru sama hijau jangan deket-deket. Kalau hijau sama kuning sama merah, jadi biar warnanya terlihat beda antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Bawa warna kan? Warna yang mirip jangan deketan ya, seberangan depannya gitu. Nah, bareng-bareng warnanya biar cepet selesai. Bu, izin ke belakang. Belakang ngapain? Belet ya, jangan tahan-tahan ya. Kalau ada terasa mau kencing, jangan tahan, izin ke belakang. Jadi penyakit nanti kalau tahan. Selesai. Nah, tuh ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, warnanya beda-beda. Ini udah, ini hijau, merah, biru, jingga. Penjelasan merah, hijau, kuning, biru.
Sudah bagus gambarnya diwarnai? Ya. Udah. Tadi yang menghitungnya menggunakan derajat siapa? Saya Bu. Kelompok 1. Yang menghitungnya menggunakan persen? Saya Bu. Kelompok 2. Coba kelompok 2 dulu yang presentasi ke depan. Ibu mau yang pakai persen dulu. Kelompok yang lain memperhatikan. Yo, yang lain berarti ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan dengan teman yang lagi di depan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silahkan.
ya. Coba dijelaskan ke kawan-kawannya, dapat angka itu dari mana? Ayo lihat temen yang di depan. Temen yang di depan mau jelasin. Masalahnya saya sajikan dalam tabel berikut. Ya. Yang suka bahasa Indonesia siapa aja sebutkan? Wah, Tapi itu. Bahrun, Bahrul, terus Gali, terus Farah, Farah, Cynthia, Cynthia. Ada berapa orang? 4. Tuh, lihat tabelnya ya. Suka bahasa Indonesia ada 4. Sekarang yang matematika dihitung ada siapa aja? Joni, Joni 1. Andi, Siapa? Intan, Tan. Intan. Lisa, Lisa. Bendel. Ari, Ari. Tika, Tika. Bulan. Sari. Andi. Andi. Supres. Oh ya. Berarti ada berapa ya sekarang matematika? 8. Sekarang yang suka Ipa, IPA dihitung ada siapa aja? Ahmad, Ahmad. Agus, Agus. Beni, Beni. Wahyu, Siska. Siska. Heri. Heri. Ya. Cika ya, A sama Cika B ya. Ada 6. Yang suka PKN. Wahyu, Wahyu. Danu, Danu ada berapa? 2. Berarti tabel yang dibuat kawanmu betul apa salah? betul. Tabelnya dibuat semua. Nah, kalau bikin tabel semua dimasukkan ke dalam tabel ya, jangan yang itu keluar semua nanti kalau sudah ditutup. Langkah yang pertama tadi membuat Tabel, tabel. Langkah yang kedua apa? Kamu pakai persen apa derajat? Persen. Berarti dihitung persentasenya. Dibaca. persentase yang menyukai bahasa Indonesia 4 siswa, dibagi jumlah siswa 20, dikali 100%. Cara hitungnya gimana itu? 4 kali 100 Coba bahasan 4 kali 100 berapa? 400. 400 terus dapat lagi. dibagi 20, Dibagi 20 berapa? 5. 20. 20. 4 dikali 100%, 400%. Dibagi 20, hasilnya 20%. Terus lanjut, ada Indonesia. Persentase yang menyukai matematika 8 siswa, Ya. dibagi 20 siswa, kali 100. 8 kali 100 dibagi 20 sama dengan 40%. Coba Eva, 8 kali 100 berapa Pak? 800, 800 dibagi 20. 40%. Lanjut. Persentase yang menyukai IPA 6 siswa, dibagi 20 siswa kali 100. 6 kali 100 dibagi 20 sama dengan 30%. Coba Aulia, 6 dikali 100 dibagi 20. 6 dikali 100 berapa? 600 dibagi 20. Hitung, 600 dibagi 20. 30. Yang suka IPA berarti 30%. Lanjut. Persentase yang menyukai PPKN 2 siswa, dibagi 20 siswa dikali 100. 2 kali 100 dibagi 20 sama dengan 10%. 2 dikali 100
berapa di 200. dibagi 20? 10. 10. Sama ya jawabannya dengan Cinta. Jadi yang suka bahasa Indonesia 20%, yang suka matematika 40%, yang suka IPA 30%, yang suka PKN 10%. Simul tanya. Iya, tanya apa? Cara hitung yang mudah gimana? Ya, kalau tadi 4 dikali 100 dibagi 20 kan angkanya besar ya. 4 kali 100 400 dibagi 20. Tadi Miss Lu nanya supaya mudah ngitungnya angkanya nggak gede-gede gitu ya tuh ya. Ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada cara lain apa enggak? Sekian. Ada. Gimana caranya? 100 dibagi 20. 100 dibagi 20 dulu disederhanakan berarti ya. Ya. Berapa hasilnya? 5. Nah, terus 4 kali 5 sama dengan 20. 4 dikali 5 20 betul 5. 4 dikali 5 20 betul 5. Betul. Betul. Hasilnya sama aja tapi angkanya lebih sederhana. Ada lagi yang mau tanya? Enggak. Nah, untuk diagram caranya nanti dikumpulkan di LKPD aja ya. Nah, silakan ditutup kalau udah nggak ada yang tanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Sinta sudah mempresentasikan menggunakan bentuk persen. Tadi yang pakai derajat siapa? Ya, Bu. Hasan. Silakan. Berarti ini perhitungannya pasti beda. Ini berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bentar, kamu
jelaskan dulu bagaimana cara menghitungnya itu. Dibaca dari situ. Sudut pusat juring yang menyukai bahasa Indonesia sama dengan 4 bagi 20 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Hasan mau nanya, Tanya apa? itu dapat 360 derajat dari mana? 360 derajat adalah sudut satu lingkaran penuh. 360 derajat itu sudut satu putaran lingkaran penuh. Kalau yang dikerjakan Sinta tadi kan pakai 100% karena persen itu totalnya 100. Kalau ini pakai lingkaran jumlahnya 360 derajat. Ya betul. Terus lanjut. Yang suka matematika. Sudut pusat juring yang menyukai matematika sama dengan 8 dibagi 20 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Sampai sini ada lagi yang mau tanya? Enggak. Enggak, lanjut. Sudut pusat juring yang menyukai IPA sama dengan 6 dibagi 20 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Ya, lanjut. Sudut pusat juring yang menyukai PKN sama dengan 2 dibagi 20 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Saya mau nanya. Tanya apa? Cara ngitung cepetnya gimana? Gimana? Cara ngitung cepetnya. Dari tadi Wisnu tanyanya cara ngitung cepetnya. Dia mau yang cepet-cepet. Gimana cara ngitungnya? Biar nggak kelamaan. Itu kan 4 dikali 360 dibagi 20. Makanya kan besar-besar ya. Wisnu mau yang cepet gimana? Dia suka yang instan. 360 dibagi 20. Terus berapa hasilnya? Hasilnya 18. Nah, terus 18 dikali 4 sama dengan hasilnya? 72. Berarti jangan dicoret. Kalau dibagi tadi dicoret ya, berarti udah dihitung maksudnya 360 dibagi 20 hasilnya 18. Terus 18-nya kali 4 hasilnya 72. Sama aja dengan hasil yang angkanya besar tadi. Berarti Wisnu sukanya yang cepet-cepet, yang biar cepat selesai kalau kerjanya dulu ya. Siapa lagi yang mau tanya? Enggak ada. Sudah jelas? Kalau jelas silahkan ditutup, Hasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi, ada dua cara menghitung atau menentukan sudut pusat untuk membuat diagram lingkaran. Yang pertama dengan menghitung apanya? Persentase seperti yang dijelaskan oleh Sinta. Tadi kamu cari dulu tabelnya, buat dulu tabelnya. Yang suka bahasa Indonesia ada 4, yang suka matematika ada 8, yang suka IPA ada 6, yang suka PKN ada 2. Berarti ini adalah data untuk kita menentukan persentase dan sudut pusatnya. Yang suka bahasa Indonesia ada berapa orangnya? 4. Dibagi jumlahnya tadi ada berapa? 20 dikali. Kalau persen pakai 100 ya. Karena total persen itu kan 100%. Kalau cara cepatnya tadi 100 dibagi 20, 5. 4 kali 5, 20. Begitu juga untuk pelajaran yang lain. Bedanya di Hasan tadi menggunakan sudut pusat, di sini dikalikan dengan 360 derajat. Jadi dari diskusi kalian tadi,
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kesimpulannya, jadi langkah dari awal sampai akhir tadi kamu rangkum jadi satu dalam bentuk kata-kata. Siapa? Saya Bu. Melani, ya. Gimana kesimpulanmu? Kamu apa diskusi tadi? Kamu sendiri apa diskusi? Diskusi. Oh, diskusi, ya. Dibacakan hasil diskusinya. Kesimpulannya apa? Berikut ini adalah langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Ya, yang lain dengarkan sama apa enggak nanti? Yang pertama, hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Yang kedua, hitung sudut atau persentase masing-masing daerah lingkaran dengan rumus. Apa rumusnya? Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Atau besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Langkah ya. Selanjutnya, Yang ketiga, buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. jadi kesimpulannya begitu yang didiskusikan oleh kelompok 2. Yang pertama, langkah-langkahnya tadi membuat tabel lalu dijumlahkan ada berapa anggotanya atau ada berapa datanya. Lalu setelah menjumlahkan dihitung nilai persentase atau sudut pusatnya. Ada rumusnya ya. Terus yang ketiga, membuat lingkaran dibagi menjadi beberapa sektor, lalu diwarnai supaya lebih bagus, lebih cantik. Jadi terlihat warnanya, terlihat perbedaannya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya, lalu kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk latihannya silakan dibuka bukunya, buku cetaknya halaman 336. Nomor 5. Jadi ini kebalikan dari diskusi kalian tadi. Di sini ada diagram lingkarannya, kamu diminta menghitung. Jadi kebalikannya. Diagram lingkaran di samping ini menunjukkan penjualan mobil di beberapa kota besar. Ada berapa kota? 7 kota. Pertanyaan yang A. Jika semua mobil yang terjual sebanyak 41.300, tentukan berapa banyak mobil yang terjual tiap-tiap kota. Berarti ini kebalikannya. Kalau tadi ada datanya suruh menghitung jumlahnya, membuat diagramnya. Sekarang ada diagramnya, ada jumlahnya, kamu cari mobil yang terjual di setiap kotanya. Yang B. Apa kesimpulan kalian tentang banyaknya mobil yang terjual dari kota besar tersebut? Silakan kerjakan di buku. Ibu kasih waktu 10 menit cukup kayaknya untuk mengerjakan satu soal nomor 5 di halaman 336.
Ayo, nggak contekan. Ini tugas individu, bukan diskusi kelompok lagi.
Sudah semua? Sekarang silakan berkemas-kemas. Untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan bab penyajian data. Karena ini sudah materi yang terakhir di bab ini. Jangan lupa pelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram data, dalam bentuk diagram garis, dan terakhir ini dalam bentuk diagram